Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 35 dan 36. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS sekalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Kejadian pasal 35 dan 36. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Kejadian 35 dan 36. Sahabat KKS, mengapa Alkitab berkata, Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Di Kejadian 35 kita melihat betapa Tuhan sampai turun menemui Yakub. Mari kita simak Kejadian 35 ayat 11 sampai 13. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu, dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat Ia berfirman kepadanya. Syarat bisa bertemu Tuhan adalah membuang dulu dewa-dewa asing. Di Kejadian 35 ayat 2 dan 4 disebutkan, Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Pertemuannya dengan Tuhan membuat Yakub punya nama baru, yaitu Israel, yang artinya bergulat dengan malaikat dan menang. Sahabat KKS, ada yang mengusik hati tentang anak-anak sulung yang sudah kita baca dari Kejadian 1 sampai 35. Kain menjadi pembunuh, Ismail anak gundik, Esau menjual hak kesulungannya, Ruben tidur dengan Bilha gundik ayahnya. Mari kita simak Kejadian 35 ayat 22. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Kejadian 49 ayat 3 sampai 4. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Sahabat KKS, ada berkat yang luas atas anak sulung karena mendapat 2 kali lipat. Tetapi apabila hak sulung itu ditukar dengan hawa nafsu, dengan hal-hal duniawi, maka akan kehilangan warisan Abraham atau janji serta penyertaan Tuhan. Orang yang percaya memiliki status sebagai anak sulung. Mari kita simak Ibrani 12 ayat 22 sampai 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang,
dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Mari kita simak Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sahabat KKS, jangan tukarkan hak kesulungan kita sebagai anak sulung oleh karena darah Yesus. Kita berhak mendapat berkat-berkat Tuhan yang semua sudah Bapa sediakan. Tapi, jika ditukar dengan pasangan hidup, dengan jabatan dan ikatan duniawi, yang terjadi bukan berkat tapi kutuk. Lihatlah orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, ada banyak penderitaan dan air mata. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.